إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri atau sifat orang-orang atau hamba-hamba yang akan menjadi penghuni surga. Disebutkan dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah dalam keadaan senang maupun susah. Ini ciri yang pertama. Ciri penghuni surga yang pertama, mereka itu di masa hidupnya suka bersedekah, suka berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min malin sadaqatun." Sedekah itu tidak mampu, tidak bisa mengurangi harta seorang hamba, justru bertambah hartanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Dapat pahala berlipat ganda dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang sahih, "Ma naqasat min malin shadaqatun." Sedekah itu tidak akan mampu untuk mengurangi harta seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya semua sedekah yang kita infakkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ini orang-orang yang menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min jur'atin a'zamu 'indallahi ajran." Tidak ada satupun keberanian yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala min jur'ati ghaidin kadhamaha 'abdun
ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Keberanian amarah seorang hamba yang mampu dia laksanakan, yang mampu dia kerjakan, akan tetapi dia redam karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang selalu menahan amarahnya, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang perkasa, orang yang kuat, yang kokoh itu adalah bukanlah orang-orang yang pandai bergulat, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, yang mampu menahan emosinya ketika dia sedang marah. Ciri yang keempat adalah orang-orang yang ya'fu 'anin nas wal 'afina 'anin nas. Mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Dia tahan amarahnya dan juga memaafkan manusia. Keutamaan orang-orang yang suka memaafkan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu." Hendaknya kalian memaafkan dan berlapang dada. Kisah ini terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada kisah ifk, kedustaan atau kebohongan yang pernah disebarkan oleh orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu itu mereka sebarkan berita bohong bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhu itu berselingkuh dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Mereka sebarkan berita bohong. Padahal waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan dari rombongan. Waktu itu keluar dari tandunya, kemudian menunaikan hajatnya. Setelah itu kembali ke tempatnya mencari kalung yang hilang. Setelah itu beliau ketiduran, tertinggal dengan rombongan. Datanglah Safwan ibn al-Mu'attal, kemudian menaikkan beliau ke atas tandu sampai ke rombongan yang ketinggalan tersebut. Maka disebarkanlah berita-berita bohong bahwasanya beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, itu berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan awal dalam surat An-Nur membersihkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan tersebut. Maka di antara orang-orang yang menyebarkan berita itu adalah sepupu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Mistah ibnu Utsatsah. Dia ini termasuk orang yang menyebarkan berita karena enggak tahu. Mistah ini adalah seorang yang fakir miskin, termasuk dalam golongan muhajirin, dan dia tidak punya harta kecuali apa yang Abu Bakar infakkan untuk dia. Maka ketika Abu Bakar tahu Mistah salah satu orang yang menyebarkan berita bohong tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berjanji tidak mau lagi nafkahi Mistah. Sudah dinafkahi, ternyata dia ikut juga menyebarkan berita bohong tersebut. Turun firman Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian memaafkan dan hendaknya kalian itu berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian? Yakni Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang mau memaafkan saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa hambanya kalau dia memaafkan saudaranya. Ketika turun ayat ini, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Na'am, bala ya Allah. Bahkan kami mencintai, kami suka kalau engkau mengampuni kami." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kembali menafkahi Mistah ibn Utsatsah. Ini Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memaafkan. Sifat-sifat ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang suka berinfak, orang-orang yang suka menahan amarahnya, dan orang-orang yang mau memaafkan manusia. Karena kita sebagai manusia, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan melakukan dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, baik dia adalah orang yang berilmu ataukah dia orang yang bodoh,
Baik dia adalah orang-orang yang punya pangkat dan jabatan, atau dia adalah orang yang miskin, atau orang-orang biasa, atau orang awam, atau siapapun dia pasti terjatuh dalam kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu berdosa, pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ciri dari ciri-ciri penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah." Dan orang-orang yang tatkala mereka melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, atau mereka adalah orang-orang yang melakukan zalamu anfusahum, menzalimi diri-diri mereka sendiri, yakni mereka jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beristighfar atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Semua kita pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah mereka-mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengampuni dosa itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus atas perbuatan yang mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahuinya. Sifat-sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan, agar kita sebagai hamba-hamba yang beriman mencontoh sifat-sifat tersebut, berusaha untuk menjadi bagian dari golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hamba yang masuk ke dalam surganya. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.